Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Kalbuati. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kisi-kisi UTS pasar uang dan pasar modal. Soal teori terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama itu mengenai pengertian pasar uang, fungsi pasar uang, instrumen, dan alasan pasar uang diperlukan. Pasar uang merupakan pasar yang memperdagangkan jenis-jenis surat berharga berjangka waktu pendek yang kurang dari 1 tahun. Fungsi utama pasar uang itu ada dua. Yang pertama sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung, dan yang kedua sebagai sarana alternatif dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Untuk instrumen pasar uang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, call money, wesel dan promise, repurchase agreement, banker acceptance, dan juga bill of exchange. Selanjutnya, pasar uang diperlukan dengan alasan adanya keterbatasan perbankan yang meliputi terlalu banyak diatur oleh pemerintah dan biaya bank lebih tinggi dalam menyediakan dana jangka pendek. Untuk soal teori yang kedua mengenai sertifikat Bank Indonesia, tujuannya dan cara melakukan transaksi SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan sistem diskonto atau bunga. Tujuan adanya sertifikat Bank Indonesia yang pertama, sebagai sarana pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dengan cara lelang terbuka. Dan yang kedua, secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar uang. Transaksi SBI dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan transaksi outright dan juga transaksi repo. Selanjutnya, untuk soal teori yang ketiga mengenai market maker. Market maker merupakan pelaku pasar yang terdiri dari broker, trader, pemerintah, bank, lembaga keuangan, dan semacamnya yang membantu menciptakan pasar bagi investor untuk membeli dan menjual mata uang. Kewajiban dari market maker ini ada 3. Yang pertama, membuat dan mengumumkan quotation. Yang kedua, melakukan penawaran dan permintaan SBI di pasar secara aktif. Dan yang ketiga, membeli dan menjual SBI di pasar sekunder. Selanjutnya, untuk soal teori yang terakhir mengenai bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari bank umum konvensional dan juga bank umum syariah. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, dana pensiun, dan juga pasar uang. Untuk kasus yang pertama, mengenai sertifikat Bank Indonesia dengan contoh soal PT Bank Yuda Bakti. Hal-hal yang tertera di dalam soal yaitu PT Bank Yuda Bakti melakukan investasi sertifikat Bank Indonesia sebesar 13 miliar rupiah dengan tingkat diskonto sebesar 12% per tahun, jangka waktu 1 tahun. Kemudian setelah 8 bulan, PT Bank Yuda Bakti menjual surat berharganya kepada PT Bank BNI. Yang diminta dari soal tersebut ada 3. Yang pertama, kewajiban PT Bank Yuda Bakti untuk melunasi kepada Bank Indonesia. Yang kedua, saat melepas surat berharga kepada Bank BNI, berapa rupiah dana yang diterima oleh Bank Yuda Bakti. Dan yang ketiga, berapa keuntungan yang diterima oleh Bank Yuda Bakti. Untuk menjawabnya, yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung bunga. Yang pertama dihitung yaitu bunga 1 tahun dengan cara tingkat diskonto dikali nominal SBI, yaitu 12% dikali 13 miliar rupiah. Hasilnya adalah 1.560.000 rupiah. Yang kedua, bunga 8 bulan dengan cara 8 bulan dibagi 12 bulan dikali 12% dikali 13 miliar rupiah. Hasilnya adalah 1.040.000.000 rupiah. Selanjutnya menghitung bunga dari sisa dalam 1 tahun, yaitu 4 bulan. Caranya 4 dibagi 12
dikali 12% dikali 13 miliar rupiah. Hasilnya adalah 520 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menjawab yang A, caranya adalah nominal SBI dikurang bunga 1 tahun, yaitu 13 miliar dikurang 1 miliar 560. Maka hasilnya adalah 11 miliar 440 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menjawab yang B, caranya adalah nominal SBI dikurang bunga 4 bulan atau bunga sisanya, yaitu 13 miliar dikurang 520 juta. Hasilnya adalah 12 miliar 480 juta rupiah. Sedangkan untuk keuntungan yang diterima oleh PT Bank Yuda Bakti adalah sebesar 1 miliar 40 juta rupiah. Hal ini karena PT Bank Yuda Bakti hanya memegang sertifikat Bank Indonesia selama 8 bulan. Selanjutnya, untuk soal kasus yang kedua mengenai surat berharga pasar uang dengan contoh soal PT Bank Mandiri Jakarta. Hal-hal yang diketahui dalam soal yaitu nominal SBPU sebesar 200 juta rupiah, bunga diskontonya sebesar 12% per tahun, dan bunga promesnya sebesar 13% per tahun, dengan jangka waktu 1 tahun. Pertanyaan yang diminta ada 3. Yang pertama, dana yang diperoleh PT Bank Mandiri Jakarta atas realisasi SBPU. Yang kedua, kewajiban PT Bank Mandiri atas bunga diskonto SBPU. Dan yang ketiga, kewajiban PT Dewa Suci atas bunga promes. Untuk menjawab soal yang pertama, caranya adalah mencari bunga 1 tahun untuk nominal SBPU. Caranya, bunga diskonto sebesar 12% dikali nominal SBPU sebesar 200 juta rupiah. Hasilnya adalah 24 juta rupiah. Sehingga dana yang diterima oleh PT Bank Mandiri adalah 200 juta rupiah dikurang 24 juta rupiah, hasilnya adalah 176 juta rupiah. Kemudian soal yang kedua mengenai kewajiban PT Bank Mandiri atas bunga diskonto SBPU. Untuk yang kedua, kita tidak perlu menghitung lagi, karena sebelumnya kita udah menghitung bunga diskonto untuk 1 tahun, yaitu sebesar 24 juta. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bunga promes sebesar 13% dikali dengan nominal SBPU sebesar 200 juta rupiah. Hasilnya adalah 26 juta rupiah. Untuk soal kasus yang ketiga, mengenai kurs mata uang atau kurs falas. Di soal tertera data kurs falas dari 3 bank yang berbeda, dengan kurs beli dan juga kurs jual yang berbeda. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa keuntungan yang diperoleh oleh Yanuar yang memiliki dana sebesar 750.000 US dollar dan juga Octavia yang memiliki dana 1,5 miliar rupiah. Dalam kurs mata uang atau kurs falas ini ada peraturan, yaitu untuk kurs beli yang digunakan untuk perhitungan adalah kurs jual, sedangkan untuk kurs jual yang digunakan adalah kurs beli. Jadi dibalik antara kurs beli dan juga kurs jual. Selanjutnya, untuk menggunakan kurs beli, kita harus mencari nominal yang paling kecil. Karena jika kita ingin membeli mata uang, maka kita akan memilih bank yang menyediakan harga paling rendah. Sedangkan untuk kurs jual, kita harus memilih bank dengan nominal angka paling besar. Dalam kasus Yanuar, dana yang dimiliki Yanuar ini dalam bentuk US dollar, sedangkan data kurs berbentuk rupiah, sehingga US dollar milik Yanuar harus dirubah menjadi rupiah dengan cara menggunakan kurs jual. Kurs jual dengan nominal paling besar ada pada PT Bank BNI,
Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kurs jual yang akan kita gunakan adalah kurs beli, sehingga 750 US dollar dikalikan dengan kurs beli PT Bank BNI sebesar 14.256. Hasilnya adalah 10 miliar 692 rupiah. Dan untuk merubah keuntungan dari rupiah menjadi dolar lagi, maka digunakan kurs beli. Kurs beli tadi kita akan gunakan angka yang paling rendah, tetapi menggunakan kurs jual, sehingga kita akan membeli di Bank BRI. Caranya yaitu nominal dari kurs jual tadi sebesar 10 miliar 692 dibagi dengan kurs jual PT Bank BRI sebesar 14.250. Hasilnya adalah 750,315 US dollar. Sehingga untuk keuntungan yang diperoleh oleh Yanuar yaitu tinggal mengurangi hasil dari kurs beli di BRI sebesar 750,315 US dollar dikurangi oleh dana yang dimiliki oleh Yanuar pada awalnya sebesar 750.000 US dollar, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar 315 US dollar. Sedangkan untuk investor bernama Octavia, dia sudah memiliki dana sebesar 1,5 miliar dalam bentuk rupiah. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah mengkonversi rupiah ke dalam US dollar. Caranya dengan menggunakan kurs beli yang memiliki nominal paling rendah, yaitu PT Bank BRI. Caranya 1,5 miliar dibagi 14.250 kurs jual PT Bank BRI. Hasilnya adalah 105,263 US dollar. Setelah itu dikonversi lagi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs jual yang nominalnya paling besar, yaitu PT Bank BNI. Caranya 105,263 US dollar dikalikan dengan kurs beli PT Bank BNI sebesar 14.256.000 rupiah. Hasilnya adalah 1.500.629.328 rupiah. Sehingga keuntungan yang diperoleh Octavia yaitu tinggal mengurangi hasil dari kurs jual di BNI dikurangi nominal dana yang dimiliki awal, sehingga didapatkan hasil keuntungannya yaitu 629.328.000 rupiah. Sekian penjelasan saya mengenai kisi-kisi untuk UTS, mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.